Alhamdulillah alladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhkura aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah anugerahkan kepada kita semuanya hingga kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipermudah oleh Allah untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya tidak akan mungkin kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita hal yang sangat terbaik untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita dan untuk menempuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu beliau meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi umat beliau yang sejati dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin dan kaum muslimat, pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kita tentang meraih khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk ini adalah hadirnya hati seseorang ketika dia melaksanakan sholat. Jadi dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Dengan dia mentadabburi segala ucapan dalam sholatnya, dan dia mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca ketika sholat. Jadi dia memahami dengan benar, ya, dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan gerakan-gerakan, ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan dalam sholat. Otomatis dia memenuhi salah-salah dan rukun-rukun kewajiban serta hal-hal yang hukumnya sunnah itu dijalankan semuanya. Ya, jadi seorang yang ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, maka dia harus menghadirkan hatinya ketika itu. Pikiran itu fokus, ya, pada perbuatan di dalam sholat yang dia lakukan, ucapan-ucapan dan perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Dan dia berusaha untuk memahami ayat-ayat yang dibaca ketika sholat, serta doa dan zikir ketika dibaca dalam sholat. Bahkan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, al-khusyu'u mahalluhu al-qalb. Khusyuk itu tempatnya ada di dalam hati. Fa idza khasha'atil jawarihu kulluha al-khusyu'i. Maka apabila hati tersebut sudah khusyuk, maka akan khusyuklah anggota badan.
karena kekhusyuan hati. Jadi kaitannya adalah apabila hati seorang khusyuk, otomatis gerakan dalam sholat juga khusyuk. Karena kita akan sampaikan bahwa gerakan anggota badan kita merupakan cerminan dari hati kita. Makanya Rasulullah SAW di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim beliau mengatakan, hadis ini dari Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat al-jasadu kullu. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah jasad semuanya. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah jasad semuanya. Ala wa hiya al-qalbu. Ingatlah bahwa yang dimaksud tersebut adalah jantung. Jadi jantung ini letak ke kekhusyuan seseorang dalam menjalankan kekhusyuan dalam sholat. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dia juga mengatakan aslul khusyu'i al-hasilu fil qalbi. Ya. Pokok kekhusyuan itu adalah hasil ya di dalam hati seorang. Ya. Innama huwa min ma'rifatillah. Dan bahwasanya itu bisa didapatkan disebabkan karena dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu azamati, dan mengetahui dengan benar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jalalihi wa kamalihi, keagungan keperkasaan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa lahu akhsha, maka dia akan termasuk orang-orang yang khusyuk hati. Maka kita berusaha hadirin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari Allah di mana. Maksudnya sebagian orang yang mereka berpetualangan untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan ke sana kemari tapi untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dikomandoi Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya apa yang didapatkan? Didapatkan hanya kesesatan belaka tanpa didasari Al-Quran dan Sunnah. Jelas kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu. Rasulullah telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu jelas. Barang siapa yang mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, pelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan khusyuk berkaitan dengan bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Itu jelasnya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan ciri dari orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Jadi jangan katakan kita khusyuk dalam sholat kalau jika kita tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khusyuk dalam sholat itu merupakan ciri dari orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Ya. Seperti kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa ada orang yang mengadakan praktek-praktek atau daurah-daurah berkaitan dengan khusyuk dalam sholat, tapi tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkinkah ini bisa terjadi? Tidak akan mungkin. Karena petunjuk Al-Quran dan Sunnah lah yang paling tepat untuk kita jadikan sebagai acuan untuk menggali sesuatu, untuk melaksanakan sholat dan sholat khusyuk. Itulah. Jadi tidak akan mungkin seseorang akan khusyuk dalam sholat jika tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, jika tidak cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, jika tidak cinta kepada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan mungkin terjadi.
Nah, sebatas dengan pelatihan-pelatihan tanpa dasar Al-Quran dan sudah itu tidak akan mungkin. Allah juga mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan sholat. Melalui sabar dan sholat kita akan pertolongan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sabar sholat itu Bapak Ibu sekalian itu perkara yang berat. Betul kan? Sabar berat atau enggak? Berat. Sabar sholat itu berat Bapak Ibu sekalian. Ya, sabar dan sholat itu berat untuk dilaksanakan. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, orang-orang yang khusyuk. Yang dimaksud di sini adalah seperti kata Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan al-mu'minina haqqan, yaitu adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Ya. Itu dimaksud dengan yang khusyuk. Dan banyak ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan khusyuk. Ya, keutamaan sholat khusyuk. Kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah untuk mencapai khusyuk, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekhusyukan dalam sholat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebagai seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslimah, jangan tinggalkan doa. Apapun yang kita inginkan, baik itu yang kita harap kehadirannya atau kita ingin hilang dari diri kita, jangan kita tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ya, berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita punya hak yang sama untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Ya, apapun yang kita hadapi. Terkadang kita terlalu percaya diri dengan usaha yang kita lakukan, keilmuan yang kita miliki. Kita merupakan Allah Subhanahu wa taala. Ingin melakukan sesuatu, tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa mengucapkan bismillah. Kan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan keluarga, istri mendoakan suami mendoakan istrinya agar sama-sama ikut kajian sunnah, mempelajari agama Islam. Terkadang kita lupa, kita dakwai sebenarnya kita paham agama, akhirnya kita melupakan pertolongan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga kekhusyuan sholat ini juga, jika kita tidak minta kepada Allah, kita tidak akan mendapatkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi kita berusaha Bapak Ibu sekalian agar kita supaya kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya diri dengan keilmuan yang kita miliki berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan khusyuk dalam sholat, tapi kita lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tidak mendapatkan kekhusyukan karena Allah tidak menolong kita. Makanya sebagai seorang hamba yang lemah, kita dhaif, kita lemah. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah, kita ini miskin semua. Kita ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan khusyuk dalam sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah belajar sifat sholat Nabi, saya sudah belajar kiat-kiat khusyuk dalam sholat, dan seterusnya. Lantas kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang perkara yang penting. Jadi kita harus berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekhusyukan dalam sholat. Kemudian juga kedua, sebab
kita dapat khusus dalam sholat adalah ma'rifatu anna sholata hiya awwalu ma yuhasibu Allahu al-'abda 'alaihi yawm al-qiyamah. Kita harus memahami bahwasanya sholat ini adalah perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya pada hari kiamat. Ini sudah jelas sering kita mendengarkan dari Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya amalan yang akan dihitung yang pertama sekali adalah masalah sholat. Jadi kita harus berusaha ya, untuk memperbaiki sholat kita. Walaupun kita sudah lama sholat, tapi kita harus perbaiki sholat kita ya, supaya sholat kita khusyuk. Siapa di antara kita menjamin sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum ada. Jadi kita jangan terlalu percaya diri. Oh, saya sudah lama ya. Ini teman-teman yang hadirnya hasil dari dakwah saya misalnya, ajakan saya misalnya. Jangan kita mengatakan demikian. Tetap kita harus berusaha untuk diri kita baik. Adapun untuk dakwah, kita mendakwahi orang-orang di sekitar kita itu perkara yang mulia. Tapi untuk diri kita jangan kita lupakan. Kita mendakwahi orang dengan menginginkan segala sesuatu berkaitan dengan agama. Tapi untuk diri kita melalaikan. Kita lupa bahwa sholat ini akan dihitung pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sholat tidak sekedar sholat. Bahkan kita tidak berusaha menyiapkan diri kita dengan baik untuk melaksanakan sholat. Kita sudah tahu sholat ini, sholat sunnah dan sebagainya, kita sudah tahu. Tapi kita tidak berusaha untuk menjalankannya. Kita merasa sudah sholat wajib sudah cukup, sholat sunnah tidak penting. Kita lupa bahwa sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat wajib, ya, itu bisa menutupi kekurangan sholat wajib kita. Jadi kita berusaha untuk menambah atau menjaga sholat tersebut. Yang ketiga adalah isbahul wudu, ya, menyempurnakan wudu. Kita tahu bahwasanya wudu ini adalah syarat sahnya sholat. Apabila seorang muslim atau seorang muslimah dia memperbaiki wudunya dengan melaksanakan fardu-fardunya dan sunnah-sunnahnya, ya, ini menjadi penyebab kita khusyuk dalam sholat. Ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslimin tahduruhu sholatun maktubatun fa yuhsinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha." Jadi tidaklah seorang muslim yang dia menghadiri sholat dan dia memperbaiki wudunya dan dia memperbaiki khusyuknya dan ruku'nya, artinya dia tenang dalam melaksanakan sholat tersebut, illa kanat kaffaratun lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ti ya'mal kabiratan. Jadi apabila seorang melakukan wudu dengan sempurna, kemudian dia sholat dengan khusyuk, ya, tenang ketika rukuk, maka ini menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini jelas bahwasanya ketika kita menyempurnakan wudu, artinya apa? Kita wudu itu dengan semua itu harus terlaksana dengan sempurna. Jangan buru-buru. Jadi yang khusyuk itu adalah jangan terburu-buru ketika pelan-pelan. Kalau seandainya pun tidak iqamah, misalnya kita terlambat misalnya, kita jangan terburu-buru, ya, jangan terburu untuk mengejar. Ini kita sudah jelaskan. Ketika sudah diiqamahkan sholat fardu,
kita jangan buru-buru datang ke untuk mendatangi sholat tersebut. Walaupun tinggal 1 rakaat lagi misalnya, kita tetap jalan tengah agar supaya detak jantung kita ini normal. Jika kita lari-lari, akhirnya nanti tidak normal. Itu menyebabkan kita tidak khusyuk dalam sholat. Ya, jadi kita berusaha untuk menyempurnakan itu. Berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Jadi seorang muslim dan muslimah ketika sholat dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini termasuk penyebab khusyuk dalam sholat. Dan telah banyak hadis dari Rasulullah SAW. Di antara adalah riwayat Al-Bukhari dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, manusia diperintahkan untuk meletakkan tangannya di atas tangan kirinya. Ya. Ini merupakan wasilah bahwasanya menyebabkan seseorang khusyuk dalam sholat. Letakkan di dada. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan di antara dari hikmahnya adalah ketika kita memegang dada kita, di sana ada jantung. Ketika kita pegang dia lebih tenang, dekat, lebih sempurna, lebih normal. Ketika kita meletakkan di atas dada kita. Jika kita meletakkan di bawah dada misalnya, di perut misalnya, maka ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan akhirnya akan menyebabkan sholat tersebut tidak khusyuk. Jadi semua itu ada hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi semua ada hikmah dan kita harus berusaha untuk menjadikan pedoman setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, an-nadharu ila mawdi'is sujud. Melihat kepada tempat sujud. Nah, di antara penyebab kita bisa khusyuk dalam sholat adalah melihat tempat sujud ketika kita sholat. Jadi Nabi SAW ketika sholat dia melihat tempat sujud, dan itu supaya fokus, ya, supaya fokus. Jangan lihat ke atas, lihat kaki bisa ke kanan ke kiri bisa. Fokuslah. Lalu apapun yang terjadi, ya, kita fokus untuk melaksanakan sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah pahala seseorang tergantung, pahala sholat seseorang tergantung dengan kekhusyukan ketika melaksanakan sholat. Rasulullah bersabda dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Inna ar-rajula la yasrifu wa ma kutiba lahu illa usru sholatihi." Bahwasanya seorang mengerjakan sholat dan dia tidak ada itu sebagiannya kecuali 1/10 dari sholatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, ya, 1/3, atau separuh dari pahala sholat. Itu tergantung dengan kekhusyukan dalam sholat. Kita harus berusaha. Jangan kita capek-capek melaksanakan sholat, tapi cuma dapat seperberapa yang paling rendah, 1/10 atau 1/8, seberapa? 1/10, 1/8 lebih kecil, 1/10. Ada 10 dibagi apa? Ada satu benda dibagi 10. Jadi 8 tapi lebih banyak. Kita pilih mana? Itu tergantung dengan kekhusyukan kita dalam sholat.
Nah, di dalam hadis ini riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Syekh Albani. Ini sebagai dalil bahwa pahala sholat seseorang berbeda dengan perbedaan seseorang dalam kekhusyuan dan tadabbur ya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca ketika sholat. Ya, itu menjadi perbedaan. Dan kita berusaha hadirin untuk menjadikan sholat kita sholat yang khusyuk. Kemudian berikutnya adalah kita harus tahu bahwa khusyuk dalam sholat itu merupakan ruhnya sholat. Jangan sampai ada pada benak kita bahwa yang penting saya sholat, terpenuhi semua syarat dan rukunnya serta kewajiban-kewajibannya, lantas kita selesai. Jangan seperti itu. Kita harus tahu bahwa khusyuk dalam sholat itu merupakan ruh. Bagaimana jasad jika tidak ada ruh? Bagaimana kira-kira? Ada guna? Tidak ada guna, Bapak Ibu sekalian. Kita ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian, karena ada ruh dalam jasad kita, inilah kita bisa bergerak. Jika tidak ada, tidak bergerak. Jadi disamakan ya oleh para ulama berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, khusyuk itu merupakan ruh dan ini dari sholat. Maksudnya bukan kita meninggalkan segala hal-hal berupa syarat sahnya ketika sholat atau rukun-rukunnya, bukan itu. Tapi dengan kita menjalankan perkara-perkara yang merupakan rukun-rukun dan seterusnya, itu bukti bahwa kita memahami tentang lahirnya dari sholat. Nah, berikutnya adalah tentang berkaitan dengan kekhusyuan hati kita. Itu dia yang harus kita perhatikan juga. Karena itu rohnya. Jika jasad tidak ada roh, maka tidak akan berguna sama sekali. Memang benar kita sholat kita sah, tapi tidak ada pahala atau mendapat pahala sedikit, sepersepuluhnya. Sedangkan orang-orang mendapatkan pahala sempurna, pahala sholat. Apakah kita ingin menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang lalai? Kita termasuk orang lalai kan tidak khusyuk. Jadi ketika sholat itu memang cepat ingin selesai. Nah, sholat selesai. Yang penting selesai. Yang penting syarat dan rukunnya semua sudah dijalankan, tapi hatinya lalai dari sholat. Ketika sholat masih memikirkan hal-hal di luar sholat. Jadi kita berusaha hadirin untuk menjadikan sholat kita sholat yang khusyuk. Jika tidak, maka kita akan merugi. Karena kita cuma sekali hidup di dunia ini kan. Jadi ketika kita tidak mengetahui bahwa sholat khusyuk ini merupakan ruhnya sholat, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Yang berikutnya adalah al-isti'adzatu billahi ta'ala minasyaitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah ya dari godaan-godaan syaitan. Ini termasuk sebab afdhalul asbab ya, bukan hanya sebab tapi afdhalul asbab ya, yang menjadikan kita khusyuk dalam sholat, yang menyebabkan kita khusyuk dalam sholat. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Jadi di sana ternyata Bapak Ibu sekalian, sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita membaca ta'awudz terlebih dahulu kan? Apa bacanya? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ada syaitan yang dia itu disebut dengan khinzib. Ya, syaitan adalah khinzib yang dia sering mengganggu orang-orang sholat. Jadi hadir ketika kita sholat,
yang mengingatkan kita tentang segala sesuatu di luar sana. Setan itu dinamakan namanya dengan siapa namanya? Khinzir. Kha, Nun, Zai, dan Ba. Nah, jika ada was-was yang datang atau bisikan-bisikan yang datang yang menyebabkan kita tidak fokus, ada khusus dalam sholat, maka dalam kita berta'awud ketika itu. Kita sebutkan Alhamdulillahi Sami'il alim musyrikan. Kemudian kita merodah sebelah kiri secara seperti menghembuskan sedikit ada air seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak. Ketika kita sholat itu saya teman sebelah kena. Ini bukan ludahan ya, tapi dia bercampur dengan napas kita ya. Nah, itu kita bisa lakukan. Ya, kita bisa lakukan seperti itu. Jadi Khinzir sering kali datang kepada kita. Yang berbaik kita was-was, ya. Pokoknya terganggu gitu. Maka kita harus berdoa kepada berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang bernama Khinzir. Kemudian berikutnya adalah adamun nazari ila ma yasgharu asna as-shalah. Kita adalah tidak melihat segala sesuatu yang menyebabkan kita sibuk ketika kita sholat. Makanya perlu Bapak Ibu sekalian untuk tempat sujud kita ini tidak bergambar. Nah, seperti yang kita lakukan ini mulai ini sahih ya. Tempat sujudnya itu tidak ada gambar-gambarnya. Dan pakaian kita juga pakaian kan nggak jarang orang lihat pakaian. Yang penting tempat sujud ini kalau bisa dia satu warna. Jadi tidak menyebabkan kita terganggu ketika sholat. Ya, di gambar Ka'bah misalnya ada jendelanya banyak misalnya dibuat oleh desainer tersebut. Maka ini bisa membantu. Jadi yang kita melihat segala sesuatu yang menginginkan atau hal-hal yang menyebabkan kita terganggu ketika sholat. Ketika sholat itu jangan mengantongi sesuatu yang bisa mengganggu kita. Misalnya ngantongi martil misalnya. Kalau martil di kantong misalnya, kalau hilang misalnya, atau kalau handphone misalnya, itu kan handphone yang tidak disilentkan, itu bisa mengganggu dalam sholat. Tidak usah. Atau mengantongi kunci misalnya, kunci mobil misalnya ada, besar itu kan, maka itu bisa mengganggu. Kalau segala sesuatu yang dapat kita tidak khusus dalam sholat, maka sebaiknya kita hilang. Tapi jangan pernah nanti kita letakkan handphone, kantong dan di dompet kita di luar sehingga menyebabkan kehilangan. Dan itu juga bikin tidak fokus. Mandi kita bagaimana kita meletakkan barang-barang kita. Ya, letakkan di tas bisa atau di mana itu bisa. Di bawah sejadah misalnya atau di sesuatu yang tidak bisa yang itu bisa membuat kita masuk dalam. Yang berikutnya adalah kita mengetahui bahwa sholat ini adalah ya penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu. Jadi sholat ini merupakan penghubung antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah mengetahui itu, kita akan berusaha khusus dalam sholat. Karena kita tahu ini kita sedang menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Jadi ketika kita sholat, kita harus khusyuk. Kita harus betul-betul fokus ketika sholat. Bukankah Rasulullah SAW beliau SAW mengatakan bahwa ini hadis qudsi ya, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi sholat itu menjadi antara aku dan hambaku menjadi dua bagian.
alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani 'abdi, hambaku telah memuji kata Allah SWT. Ketika kita mengucap ar-Rahman ar-Rahim, Allah juga mengatakan asna 'alayya 'abdi. Ketika kita mengucap maliki yaumiddin, Allah juga mengatakan hambaku telah mengagungkan. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hamba. Wa li 'abdi masa. Dan bagi hamba apa yang dia miliki. Nah, ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita mengucapkan tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Siapa? An-nabiyyin, para nabi. Terus as-suhada, as-siddiqin, as-suhada was-salihin. Para nabi, para siddiqin itu orang-orang yang membenarkan dakwah nabi. Kemudian para syuhada dan as-salihin. Ada 4 orang-orang yang diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon agar kita bisa mengikuti jalan mereka. Jalan mereka. Dan kita minta kepada Allah agar kita dihindarkan dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sesat. Siapa itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mereka amalkan. Dan orang-orang sesat tidak tahu tentang kebenaran tapi mereka buat. Seorang muslim juga bisa dia terdampak dari 2 sifat ini. Tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan, atau tidak punya petunjuk tapi dia buat amalan sendiri. Itu buat perkara-perkara baru dalam agama. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus resapi Bapak Ibu sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi membaca Al-Fatihah itu jangan terburu-buru. Kita harus benar-benar tadabburi ayat per ayat. Agar supaya kita mendapatkan kekhusyuan dalam salat. Kemudian berikutnya adalah at-tafakkur fi ma'ani ayatil Qur'anil Karim. Ya, mentadabbur, memikirkan makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi seorang muslimah ketika dia memikirkan, mentadabburi, memahami makna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dia baca, ketika dia sholat atau ketika dia mendengar imam membaca ayat Al-Quran, yang ketika sholat berjamaah, maka itu akan menjadi dampak yang sangat besar untuk khusyuk dalam sholat. Bapak kira-kira gimana ketika mendengar imam membaca? Paham yang dibaca? Paham? Atau surat baru misalnya yang belum kita hafal misalnya, paham? Kenapa? Bapak atau tidak? Tidak. Kenapa tidak paham? Iya, pelajarilah bahasa. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, apa beliau katakan? Ta'allamul arabiyyata fa'innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Harus berusaha kita belajar bahasa Arab. Ustaz gak paham, pelajarilah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu. Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. Berapa banyak para ulama terdahulu yang tulisan mereka itu menjadi tulisan yang bertintakan emas. Sampai sekarang itu masih ada buku-buku mereka. Karena mereka tidak malu dalam belajar. Tidak malu mereka dalam belajar. Ustaz, saya bukan ustaz di sana. Saya seorang pedagang. Saya seorang ini dan itu. Mana ada perlunya saya belajar bahasa Arab? Kecuali dia yang ngajar bahasa Arab, saya boleh nggak? Atau guru dia bisa boleh nggak? Kita bukan profesi mengajar di sana.
Benar apakah ini ucapan ini? Salah. Di sini ada yang belajar bahasa Arab di masjid kita ini? Ada, alhamdulillah. Berapa pesertanya? Banyak berapa? 10 orang. Hah? Ini ada ratusan ya, 10 orang cuma. Jadi harus kita datang, berusaha datang. Jika diinformasikan oleh panitia kajian bahasa Arab bisa datang. Usah ketika jauh kamu pada datang aja. Dapat pahala nggak kita datang? Dapat. Tapi janganlah berani. Jangan kemudian kita datang. Nggak paham. Berusaha paham kita supaya Allah berikan kepahaman untuk kita untuk memahami bahasa tersebut. Jangan kita pasrah. Dalam satu tidak paham. Kalau saya dulu aja di bawah bersama. Dia disuruh baca paham. Jangan. Ketika kita yang belajar minta sama Allah supaya diberikan pemahaman, insya Allah Allah akan berikan pemahaman. Allah berikan kemudahan bagi kita. Terkadang kita tidak mau minta sama Allah SWT. Kita sudah pasrah, udah langsung tidak mungkin. Kalau saya udah berapa? 60 tahun misalnya. Ini jarang yang masih agak muda. Di atas 20 tahun masih rata-rata. Ya 50 di atas 20 tahun. Masih muda-muda. Masih punya kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Apalagi masih muda-muda di bawah 30 tahun itu masih punya kesempatan. Tujuan kita untuk apa? Untuk supaya kita paham apa yang dibaca oleh imam. Dan imam itu kalau bisa paham bahasa Arab. Ketika dia membaca itu betul-betul di ayat ini. Jangan hanya sekedar hafal. Tapi tidak ada kewajiban sih. Imam itu harus memahami semua bacaannya. Tapi yang terbaik itu adalah kita memahami bacaan ayat yang kita baca. Yang berikutnya adalah tadzakur anal maut ya'ti faj'atan. Kita ingat bahwa kematian itu datang tiba-tiba. Bapak Ibu sekalian, siapa yang sudah tahu dirinya akan meninggal 5 tahun lagi? Siapa yang tahu? Ada? Ada partisi atau bocoran di sana? Ada? Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi setelah ini meninggal, tidur besok pagi tidak bangun lagi. Bisa tidak? Bisa. Maka kita harus pahami Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sholat ini adalah sholat yang terakhir. Jadi kita tidak macam-macam kita, ya kan? Tidak macam-macam kita untuk ketika kita laksanakan sholat. Artinya apa? Kita betul-betul sungguh-sungguh kita sholat. Perlahan kita mengentarkan takbir, membaca perlahan-lahan sambil kita menghayati baca ayat Quran yang kita baca. Karena kita tahu bahwasanya inilah mungkin sholat terakhir. Namun jika pikiran kita adalah masih banyak sholat yang bisa kita lakukan, kita bisa laksanakan, sudah itu tidak akan dapat khusyuk dalam sholat. Karena kita kita sholat isya, besok masih ada subuh, besok ada zuhur, ada asar. Tidak ada itu Pak. Jika kita berpikir seperti itu, kita tidak akan meraih khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena kita masih terlalu percaya diri terhadap umur yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Iya. Namun apabila kita punya pikiran bahwasanya, ya kita berpikir bahwasanya kita merasa inilah mungkin sholat terakhir. Sholat isya tadi adalah sholat terakhir saya. Jadi kita akan berusaha untuk khusyuk dalam sholat kita. Namun jika kita pikir besok ada subuh lagi, mungkin besok subuh kita sholat khusyuk. Begitu bangun pagi sudah tidak terbangun lagi. Ternyata sudah masuk ke dalam tansi, sudah dijemput oleh malaikat. Ya, kita. Nah, berikutnya adalah ma'rifatu 'anil khushu' fi sholati min asbab maghfiratil dzunub. Bahwasanya kita mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat ini termasuk di antara sebab-sebab diampuni dosa kita. Ya. Qad aflaha al-mu'minun alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi al-khushu' al-qalbi. Bahasanya khusyuk itu adalah khusyuk
Tangannya hati atau jantung. Nah, di zaman Rasulullah SAW, maksudnya Nabi SAW masuk ke dalam kepada Masjid Nabawi. Datanglah ketika itu seorang laki-laki. Wasolatul majaa. Kemudian dia sholat, kemudian datanglah kepada Rasulullah. Wassalamu ala Nabi SAW. Farad dan Nabi SAW alaihissalam. Maka ketika dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab salamnya laki-laki tersebut. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau. Ya, salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian laki-laki ini sholat, Bapak Ibu sekalian, sholat. Ya, kemudian datang lagi kepada Rasulullah mengucapkan salam, dijawab lagi sampai 3 kali. Kemudian sahabat tersebut atau laki-laki tersebut mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi fama uhsinu ghairahu fa'allimni ya Rasulullah. Ya, demi zat yang mengutus engkau dengan benar, maka sesungguhnya aku tidak bisa mengerjakan sholat lebih baik daripada ini yang kau lihat ini ya Rasulullah. Maka ajarkan kepada. Kata beliau, idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri melaksanakan sholat, fakabbir, maka bertakbir. Thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Maka bacalah olehmu apa yang dimudahkan oleh Allah bagimu untuk membaca dari Al-Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kau rukuk sampai benar-benar rukuknya itu tenang. Kemudian bangkitlah i'tidal. Kemudian sujudlah sampai tenang sujudmu. Kemudian bangkit dari duduk. Kemudian sujudlah dengan sujud yang tenang. Kemudian lakukanlah itu di dalam sholatmu semuanya. Itulah pesan Rasulullah kepada seorang sahabat yang dia melaksanakan sholat tapi sholat tidak khusyuk. Mungkin sholatnya terburu-buru, tidak tumanina. Nah, kita yang sudah tahu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan khusyuk dalam sholat, kita berusaha jangan terburu-buru sholat. Jangan sampai kita sholat ya untuk mengejar selesainya, kapan selesainya, pokoknya ngobrol lagi, ngopi dengan teman-teman. Yang sampai sholat witir, sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 7 sampai 10 menit. Ini tidak sah. Ribuan kali pun tidak akan sah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita tidak boleh menghina mereka. Tugas kita dalam menasihati. Nanti jika ada kesempatan Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkunjung ke daerah tersebut, maka silakan dinasihati. 4 madhab itu mengatakan bahwa tumanina itu termasuk rukun. Jadi kalau tidak ada rukun, tidak dilaksanakan satu rukun, batal sholatnya. Enggak apa sholat batal. Jadi ada kaitannya antara gerakan dengan kekhusyuan sholat. Jadi usahakanlah seperti dengan Rasulullah. Ketika kita rukuk, kita tenang, jangan buru-buru. Tenang, jangan buru-buru. I'tidal juga seperti itu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya seperti itu. Tenang Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan kita kerjakan? Kita sedang menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jangan terburu-buru kita. Yang usahakan kita semuanya sholatnya tenang, jangan terburu-buru. Semuanya kita tanpa terkecuali, baik itu sholat berjamaah atau sholat sendirian, sholat sunnah misalnya, jangan terburu-buru. Perhatikan banyak terkadang sebagian kita, tidak semuanya, kalau terburu-buru sholat, apa yang didapatkan nanti dari sholat? Rukuk itu yang lama, tenang, baca pelan-pelan sambil dihayati bacaannya, i'tidal, tenang, pahami bacaannya, sujud seperti itu. Dia harus berusaha gitu. Dia harus juga berusaha. Kemudian berikutnya adalah
mengikuti Nabi SAW ketika melaksanakan sholat. Nah, ini perlu kita baca sifat sholat Nabi SAW. Kita ikuti bagaimana beliau takbir, ya, sejajar dengan bahu atau dengan telinga. Bagaimana meletakkannya di dada. Terkadang begini beliau, terkadang megang pergelangan, terkadang megang lengannya. Yang ada seperti ini, tidak ada dalilnya. Tapi banyak orang seperti ini, megang siku. Yang ada itu cuma telapak tangan, kemudian pergelangan dan lengan bawah. Ya, begitulah Rasulullah mengajar kepada kita. Terkadang kita begini, terkadang kita menggunakan ini, terkadang sholat yang ini menggunakan itu, begitu. Jangan begini misalnya. Variasi ini Rasul ajarkan supaya kita tidak bosan melaksanakan ibadah tersebut. Terkadang kita doa kita baca Allahu Akbar kabirah, Allahumma ba'id, subhanaka, dan seterusnya. Itu kita terkadang begitu. Jangan cuma sadar Allahumma ba'id baini wa bain khataya. Baca yang lainnya. Ada berapa jenis? 12, 11. Banyak, kita gantikan. Sama juga gerakan. Terkadang kita tahiyat seperti ini, terkadang begini. Kan begini terus atau begini terus. Ya, seperti itu. Jadi variasi ini diajarkan kepada kita. Rasulullah mengajar kepada kita supaya kita tetap khusyuk dalam sholat. Nah, berikutnya at-tafakkur fi ma'ani af'al wa aqwal sholat. Kita memikirkan, mentadabburi makna dari pergerakan dan ucapan-ucapan di dalam sholat. Jadi ternyata itu ada maknanya Bapak Ibu sekalian. Kaitannya antara yang diucapkan dengan pergerakan kita. Ketika ruku membaca subhana rabbiyal apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhana rabbiyal azim. Itu sebanyak 3 kali. Ketika ruku membaca sujud kayak gitu. Jadi pergerakan itu kita harus resapi benar-benar. Ya, kita resapi benar-benar. Ketika kita berdiri misalnya, kenapa kita berdiri dan menghadapkan mata kita ke tempat sujud kita? Itu ada maknanya Bapak Ibu sekalian. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melihat ke atas misalnya atau ke samping kanan kiri, supaya betul-betul kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita miskin, kita difakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan keluar dari jangan kita tidak memahami mana yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syariat pergerakan dalam dan ucapan-ucapan dalam sholat. Kemudian berikutnya istinabu al-abasi bi-thiyabi au bi'adil jism asna'as shalah. Nah, kita menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang sifatnya sia-sia, yang berkaitan dengan pakaian kita atau anggota tubuh kita. Sebentar-sebentar pegang hidung, pegang lagi, sebentar lagi, tidak ada apa-apa. Ya, sebentar pegang jilbab misalnya, sebentar betul jilbab misalnya. Jangan biasakan. Atau kita punya serban tetap mengganggu serban. Ya kan? Serban di kuping. Atau peci misalnya. Makanya sebelum kita sholat itu persiapkan semuanya. Peci itu dipakai dengan sebenar-benarnya. Kan tertawakan taruh sini, begitu pakai atau sholat baru dipakai. Ya, dia seperti itu. Kita usahakan supaya sholat kita itu tidak sia-sia. Dan jangan makan segala sesuatu yang sia-sia dalam sholat. Kita terlihat kantong misalnya, jangan ada duitnya misalnya, itu kan berbahaya. Kata rekod jamnya baru beli kan? Kata rekod jam. Apa nih kok jam apa pun? Ada saya pernah lihat
jam berapa jam? Atau kelamaan ini bacaan? Kan sia-sia ini. Apa yang kita lihat jam? Nah, ketika sholat, maka sektikan semuanya, peci, baju, semuanya disiapkan dengan baik. Dan ketika sholat kita, kecuali misalnya ada nyamuk misalnya, apa diteruskan? Ya sebenarnya dipukul, padahal tidak ada nyamuk. Ya itu harus kita perhatikan semua itu. Kita harus memperhatikan ini. Jadi jangan sampai kita melakukan yang sia-sia sehingga sholat kita jadi tidak khusyuk gara-gara hal-hal tersebut. Ya handphone juga harus dimatikan atau disilentkan misalnya atau supaya tidak mengganggu. Yang berikutnya adalah al-muhafadzatu 'ala sunani ar-rawatib qabla al-fardh wa ba'da. Kita adalah menjaga ya sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Kita jaga itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita jaga. Nah, sejatinya sholat sebelum sholat fardu itu merupakan pendahulu dari sebelum kita melaksanakan sholat fardu, sholat wajib. Maka kita berusaha. Ketika muadzin mengumandangkan azan, kita sudah berada di masjid. Atau kita di rumah sudah siap-siap sudah berwudu. Ketika azan dikumandangkan, kita sudah dalam kondisi suci. Ketika selesai azan dikumandangkan, kita sholat sunnah. Itu yang selalu kita lakukan. Kecuali di waktu-waktu misalnya kita memang ada kesibukan, tapi tetap kita berusaha untuk menjaga sholat tersebut. Jangan ketika kita sendiri kita nggak menjalankan sholat, rame-rame kita mau sholat sunnah misalnya. Itu jangan salah. Gerakkan hati kita dan ajak teman-teman kita yang masih ngobrol di luar setelah azan dikumandangkan, ingatkan. Jangan dibiarkan. Kita ingatkan dimanapun kita berada. Kita akan ayo sholat. Kita jadi membuka kebaikan. Kan kita ikut ngobrol. Lagi ada dikumandangkan, jangan ngobrol. Lagi meeting misalnya dengan rekan bisnis misalnya, offkan terlebih dahulu. Berangkat ke masjid. Lagi operasi misalnya, ada di mana? Gimana? Lanjut operasi atau? Gimana? Lagi operasi sudah dibuka bagian jantung misalnya. Lanjutkan atau berhentikan? Lanjutkan. Itu memang tidak masalah. Itu yang turun, itu tidak masalah. Yang dibiarkan nanti akhirnya meninggal di operasi. Kemudian izalatu ma yasghalul muslim asna shalah. Adalah kita menghilangkan segala sesuatu yang menyibukkan ketika sholat. Tiba-tiba misalnya kita handphone kita lupa matikan. Hidupnya kita matikan langsung. Ya. Kita langsung ya kita biar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah pembahasan kita berkaitan dengan khusus dalam sholat. Nah, berikutnya adalah lanjutkan ya. Boleh lanjutkan atau sudah? Sudah terlanjutkan. Lanjutkan ya sampai jam 12 sekali. Enggak, sedikit lagi Pak. Berkaitan dengan hal-hal yang penghalang kita untuk khusyuk dalam sholat, cuma sedikit. Penghalang. Tadi kan yang membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Sekarang penghalang. Yang pertama adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di maksiat ini bisa menyebabkan kita tidak khusyuk dalam sholat. Karena dosa itu Bapak Ibu sekalian akan membekas dalam hati. Dan itu akan mempengaruhi hati kita. Sehingga ketika kita sholat kita tidak khusyuk dalam sholat. Yang kedua adalah melakukan kezaliman
ghibah, mengambil hak saudara muslim juga. Itu juga menjadi penyebab ya kita tidak khusyuk dalam sholat. Yang ketiga adalah saytaratud dunya walinsiqal biha wa bihumumiha. Ya, kita dikuasai oleh dunia, kehidupan dunia dan kesibukan. Kemudian dengan kepenatan, dengan ambisi-ambisi dunia kita, itu menyebabkan kita tidak khusyuk dalam sholat. Kenapa ini bisa terjadi, Bapak-Ibu sekalian? Karena tidak paham manzilah, ya, manzilah atau kedudukan ibadah pada diri kita. Sehingga kita tidak memahami ibadah yang kita lakukan yaitu sholat. Sehingga kita memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita. Yang keempat adalah ada ma'rifati qadri sholat wa sumuwi sya'niha. Kita tidak mengetahui yang kedudukan sholat. Jadi kita harus mengetahui kedudukan sholat yang dalam Islam. Yang terakhir adalah dia akan diperhitungkan pada hari kiamat pertama sekali. Sholat itu adalah yang agama dan seterusnya. Itu harus kita pahami. Nah, ini ketika seseorang tidak mengetahui tentang kedudukan sholat bagi dirinya, maka dia akan tidak bisa melaksanakan sholat ini. Berikutnya adalah tidak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita tidak merasakan nikmat tersebut. Kita lupa nikmat mata yang kita masih bisa gunakan sampai detik ini. Kita bisa mengucapkan dengan lisan kita, kita bisa bernapas dengan hidung kita bisa mendengar dengan telinga kita. Kita lupa itu semua. Jadi ketika seseorang lupa terhadap nikmat Allah tersebut yang Allah anugerahkan, maka dia akhirnya tidak khusyuk dalam sholat. Yang terakhir adalah adam ijlalillahi subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak memahami. Ya, tidak memahami dan tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjalankan sebab-sebab agar supaya khusyuk dalam sholat, dan kita memberi segala sebab yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Allah Ta'ala